Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dengan NIM 0449964435. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan melakukan instalasi dan konfigurasi web server Nginx dengan PHP FPM berdasarkan petunjuk instalasi web server yang diberikan. Untuk sini saya telah terminal Ubuntu beserta petunjuknya. saja untuk prasyarat atau ini poin penting yaitu menjelaskan peran Nginx dan FPM dalam web server dan konfigurasi keamanan, cara menginstal, troubleshooting, bukan mungkin yang ini saja untuk instalasi dan konfigurasi Nginx dan PHP FPM pada sistem operasi Ubuntu. Maka yang ini. Untuk langkah pertama yaitu mengupdate sistem dengan perintah atau sintaks sudo apt update. Tunggu. Sudah. Kemudian langkah selanjutnya instalasi paket Nginx atau mungkin sudo. Kemudian Nginx sudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengaktifkan Nginx. Di sini dengan sintaks sistem ctl kemudian start atau sebelumnya start Nginx. Kemudian akan dilihat status Nginx-nya. Dapat dilihat di sini terdapat aktif yaitu merupakan indikasi bahwa Nginx statusnya adalah aktif atau running. Kemudian untuk sistem enable atau yang ini itu merupakan sintaks yang digunakan untuk ketika digunakan ketika sistem atau web server ini dibooting, maka secara otomatis sistem akan mengaktifkan Nginx setelah proses booting seperti itu. Kemudian selanjutnya install paket PHP dan FPM.
PSPM sudah berhasil. Sebelum mengkonfigurasi engine X untuk menggunakan PSPM atau mengedit file konfigurasi engine X, sini saya akan mungkin melakukan pengecekan versi engine X terlebih dahulu. Sini versinya 1.18 untuk PHP. Versinya 7.4 ya. Sudah sesuai dengan indeks kriteria pada catatan. Di sini pastikan versi PHP dengan PHP 7.4 FPM atau versi 7.4. Kemudian selanjutnya akan dilakukan konfigurasi file engine X dengan atau pada direktori ini. Change directory dan etc engine X. Dapat dilihat bahwa di sini terdapat direktori site available dan site enable. Untuk site available ini merupakan direktori konfigurasi blok untuk engine X. Adapun untuk site enable ini yang sebelumnya atau konfigurasi untuk enable. Jadi ketika proses booting selesai, maka sistem engine X atau sistem engine X akan secara otomatis teraktifkan. Mungkin seperti itu. Kemudian akan dilihat terlebih dahulu isi direktori sites available. Sini ada default dan juga default backup. Untuk folder default akan dilakukan konfigurasi seperti yang telah diberikan. Nah, tapi sebelumnya sini saya ingin memperlihatkan bahwa atau memperlihatkan dari sites enable terlebih dahulu. Dapat dilihat bahwa di sini isi dari direktori sites enable itu merupakan simbol dari default pada direktori sites available. Jadi ketika file default pada direktori sites available diubah, maka file pada direktori sites enable akan secara otomatis mengikuti perubahan pada site available. Kemudian kurang lebihnya seperti itu. Jadi pada akan dilakukan konfigurasi pada file default.
menggunakan software nano atau perangkat nano untuk teks editornya. Di sini setelah membuka file default tersebut, kemudian jadi untuk konfigurasi engine X ini sebetulnya telah disediakan oleh penyedia paket. Jadi di sini terdapat konfigurasi SSL, akan tapi di komen. Kemudian ada di sini konfigurasi untuk PHP. Kemudian ada konfigurasi untuk virtual host seperti itu. Jadi sudah dipermudah oleh penyedia paket engine X ini. Kemudian untuk konfigurasinya akan disesuaikan dengan konfigurasi pada file atau petunjuk instalasi server. Itu dengan sini sudah server name mungkin sebetulnya ini tidak perlu untuk diubah tapi untuk menyesuaikan dengan petunjuk server atau petunjuk instalasi maka 12221. Kemudian untuk root atau yang dituju direktori yang dituju yaitu var www.nh sudah. Kemudian untuk index tambahkan indeks PHP. Jika ingin menggunakan PHP. Kemudian server name juga atau di sini sebagian saja. Location sudah sesuai. Kemudian ini akan di uncomment. Input snippets, kemudian fast CGI pas sudah. Kemudian menolak akses ke .ht. Mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk fast CGI ini merupakan panjangan dari FPM atau PHPM. Jadi PHPM merupakan fast CGI paket manager kalau tidak salah. Kemudian jika sudah akan dilakukan restart
menggunakan sintak sistem DL start engine X sudah ini akan lihat startnya terlebih dahulu. Dapat lihat di sini bahwa statusnya running. Jadi ya merupakan indikasi bahwa server dapat digunakan untuk pengecekannya. Maka akan dibuat file PHP atau mungkin sebelumnya di sini saya akan memperlihatkan bahwa sini untuk alamat IP satu di sini telah menampilkan laman Apache karena sebelumnya saya pernah menginstal server Apache atau mungkin lebih dikenal dengan istilah ASP atau WAM sini ini merujuk atau menunjukkan bahwa server sudah dapat diakses atau status server aktif atau running. Kemudian untuk pengecekan file PHP maka akan dibuatkan file PHP pada direktori sebelumnya, yaitu direktori root yang dituju pada konfigurasi pada konfigurasi file default sebelumnya. Yang ini pada direktori ini akan dibuat file PHP untuk menampilkan info PHP. Exit. Kemudian var www.html. Dan di sini terdapat file index HTML, script.js, HTML. Ini yang sebelumnya project milik saya. Kemudian akan dibuat file baru dengan sintaks untuk dengan nama info PHP. Untuk isinya adalah PHP info, kemudian
ini. Sudah. Sudah berhasil. Kemudian pengecekan. Sudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengakses file PHP pada browser tadi. Sini. Dengan menuliskan alamat IP-nya dan file PHP yaitu info.php. Dapat dilihat di sini laman atau web server telah memperlihatkan laman info untuk PHP informasi. Kemudian sudah sebagai tambahan ini saya ingin melakukan jika berhasil Anda akan melihat informasi PHP. Sudah. Sini saya ingin menambahkan pengecekan pada virtual mesin yang lain. Mungkin pada sistem operasi Windows. Apakah server dapat diakses pada sistem operasi lain dalam satu jaringan? Mungkin di sini saya ingin melakukan ping terlebih dahulu. terhadap Windows 10. Dengan alamat IP 192.168.161. Sudah bisa. Kemudian akan dilakukan ping dari Windows menuju web server. Sudah berhasil. Dan langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan pada laman browser. Sini sudah 192.168.122.1.
menampilkan halaman Apache untuk dan jika dimasukkan info PHP seperti ini, maka web atau browser akan menampilkan informasi halaman informasi PHP. Untuk web server tersebut telah berhasil dikonfigurasi pada sistem jaringan lokal. Jadi ini dapat mengakses. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.